陛下，武魂帝国分批派出军队绕过前线。你们真的会带我出去吗？小姑娘，到时候回兽出没，你又迷了路，恐怕小命难保。大哥，星罗帝国的未来交给你了。你要放弃王位？说明落日森林也不安全，我们得尽快捕捉魂环。爸妈还在等我们。 Oke guys, balik lagi dengan Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua Dunia Roh alias Solen Sisi Donghua super seru epic bin baper episode ke-215. Di episode sebelumnya setelah melewati ritual yang begitu menyakitkan, Tansan berhasil memenuhi harapannya, yaitu melihat Xiao hidup kembali dan auto mengulang sesi lamarannya hingga berhasil mendapatkan jawaban yang dijamin keasliannya dari sang kekasih tercinta. Tapi karena menghidupkan Xiao harus membuat Tansan kehilangan 5 cincin roh, Tansan harus segera mencari 5 cincin baru yang memiliki karakter sama dengan cincin terdahulunya jika ingin memulihkan kembali teknik roh rumput perak biru yang telah hancur. Tanpa diduga-duga, dua sejoli itu malah bertemu dengan laba-laba liang tanah berusia 50.000 tahun yang sangat tepat untuk dijadikan cincin roh keempat milik Tansan. Setelah melewati gontok-gontokan singkat, akhirnya Tansan berhasil mengalahkan si Raja Laba-Laba dan segera berkultivasi untuk menyerap cincin monster roh tersebut. Namun saat Xiao menjaga tubuh Tansan, dia merasakan beberapa orang yang kekuatan rohnya yang belum jelas asal-usulnya tiba-tiba mendekat. Karena itulah si gadis kelinci langsung melakukan tindakan untuk menjauhkan orang-orang yang entah dari mana asalnya itu dari Mas Tansan agar tidak mengganggu proses penyerapan cincin roh. Di episode kali ini, gadis kelinci kesayangan Tansan alias Xiao harus terlibat baku hantam perdananya pasca pembangkitan. Aduh, apakah Xiao bisa melewati baku hantam ini dengan aman sejahtera? Langsung aja kita lihat bareng-bareng. Woi! Di awal episode ke-215 ini kita diperlihatkan siluet seorang perempuan yang berjalan belenggak-lenggok di tengah kabut darah sangat menakutkan. Ya, siluet itu adalah Juliana dan kakaknya Xiu yang sedang melakukan teknik gabungan roh untuk memimpin prajurit balai roh perlindung pembantai prajurit Kekaisaran Xinglo dengan sangat kejam. Pembantaian itu juga menjadi salah satu perintah dari Bibi Dong yang menjadi prioritas demi mengurangi kekuatan tempur dua kekaisaran besar. Setelah melakukan pembantaian besar-besaran di kota Kekaisaran Xinglo, Juliana mendapat laporan bahwa seluruh prajurit di dalam salah satu kota di wilayah kekuasaan Kekaisaran Xinglo telah dibunuh dan keseluruhan kota sudah hancur. Baru kemudian sang putri suci balai roh pelindung itu langsung mengeluarkan perintah untuk mengerahkan prajurit berkumpul di luar ibu kota Kekaisaran Xinglo, yang artinya langkah selanjutnya yang akan diambil oleh balai roh pelindung adalah menyerang ibu kota Kekaisaran Xinglo. Sementara itu di tempat lain, Kaisar Xinglo dan Kaisar Subeng masih membicarakan tentang kerjasama dua kekaisaran untuk melawan kekaisaran baru balai roh pelindung yang dolim. Kaisar Subeng sebenarnya menaruh kecurigaan karena balai roh pelindung terus melakukan penyerangan membabik buta meskipun dua kekaisaran sudah merebut beberapa kota dari tangan balai roh pelindung serta memperluas pertahanan pasukan gabungan. Ketika itu Kaisar Xinglo masih optimis kalau bergerak sesuai rencana yang mereka susun bersama, yaitu memperlebar garis perang pasti akan memberikan keuntungan bagi dua kekaisaran. Tapi tiba-tiba 陛下，武魂帝国分批派出军队绕过前线。 prajurit yang masih bertahan hidup melaporkan kondisi mendesak yang tengah terjadi di ibu kota Kekaisaran Xinglo, di mana setelah menyerang beberapa kota berturut-turut, Putri Suci Balai Roh alias Juliana langsung mengerahkan pasukan untuk menyerang ibu kota Kekaisaran. Harus diakui strategi perang si Putri Suci itu cukup hebat, karena dengan taktik ini mereka telah berhasil memaksa Kaisar Xinglo untuk memundurkan pasukan demi melindungi ibu kota Xinglo. Dengan kondisi saat inilah pasukan gabungan berhasil mengatasi perlawanan yang diberikan oleh Balai Roh Pelindung. Jika harus menarik mundur beberapa pasukan, maka bisa saja keadaan akan berbalik dan kembali memihak Kekaisaran Dolim Balai Roh Pelindung. 局势可能会再倾向武魂帝国。
Sementara itu beberapa orang yang dirasakan kehadirannya oleh Shou di sekitar hutan matahari terbenam ternyata merupakan pasukan balai roh pelindung yang ditugaskan untuk merebut obat pusaka atas perintah tetua ikan landak. Di tengah hutan matahari terbenam itulah mereka bertemu dengan Shou yang sedang melakukan mode dramanya. Kalian ingat kan kalau Shou harus bergegas ide kreatif demi melindungi Tansan selama menyerap cincin roh? Nah, nampaknya ide Shou ini adalah berakting kayak artis Korea sebagai gadis lugu yang sedang tersesat dan tidak bisa apa-apa untuk mengurangi tingkat kewaspadaan pasukan balai roh pelindung. 你们是什么人？别过来！ Barulah setelah Shou berlari kecil ke arah Trisula Dewa Laut, pasukan balai roh pelindung mulai berpikir jika mungkin saja gadis lugu di hadapan mereka ini adalah anak keluarga besar yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Para pasukan balai roh pelindung mulai menginterogasi Shou tentang energi besar yang baru saja muncul di sekitar sana. Aslinya sih sudah jelas ya, energi itu adalah bekas pertarungan Tansan dengan laba-laba bau tanah, tapi Shou mulai mengarang bebas dengan bercerita bahwa dia baru saja dikejar oleh kaisar laba-laba bawah tanah dan laba-laba itu baru melarikan diri setelah merasakan kedatangan 8 pasukan balai roh pelindung. Karena itulah Shou menyarankan agar mereka semua segera pergi agar terhindar dari bahaya laba-laba bawah tanah. 直到你们出现，才吓跑了他，但我也因此迷了路。 Tapi ternyata bukannya takut antek-antek bibi dong, itu malah kesenangan karena kemunculan monster roh berbahaya itu menunjukkan kalau tempat yang dituju mereka saat ini sudah dekat. Di sini barulah Shou mengerti jika pasukan balai roh pelindung sedang menuju mata air es api dan tentunya niatan itu tidak boleh terwujud karena jika keberadaan Ahin dan Tangho akan sampai diketahui oleh balai roh pelindung. Lebih dari itu bahkan kini orang-orang jahat itu juga berniat untuk membawa Shou dan merampas Trisula Dewa Laut. Di sini Shou melanjutkan mode dramanya dengan berpura-pura tidak mau mengikuti keinginan pasukan balai roh pelindung. 你们真的会带我出去吗？ 小姑娘，到时候回兽出没，你又迷了路，恐怕小命难保。如果你 Shou memanfaatkan keadaan itu untuk membuat retakan di sekitar Trisula Dewa Laut dan barulah kemudian Shou kembali bersedia menyerahkan Trisula Dewa Laut, tapi hanya pada komandan pasukan yang juga merupakan master roh tertinggi. Ini memang termasuk dalam salah satu rencana Shou, yaitu membuat pasukan roh terkuat di pasukan menjadi tidak berdaya sehingga dia bisa lebih mudah membabat sisanya. Setelah berkejar-kejaran beberapa waktu dengan komandan pasukan, akhirnya Shou pun berhasil menjebaknya dan membuat bos roh tertinggi itu gepeng dengan tidak terhormat setelah terkubur di bawah Trisula Dewa Laut yang berbobot sekitar 54 ton. Nah, kalau di subtitlenya WTV itu 9.000 ton ya. 9.000 ton, 9 ton ya. Baru setelah dedengkotnya pasukan berhasil diatasi, kini Shou tidak malu-malu lagi menunjukkan watak aslinya dan mulai mengonfrontasi sisa kekaisaran Dolim sehingga membuat pasukan balai roh pelindung menjadi kesal. Dikonfrontasi sedemikian rupa, pasukan roh pelindung pun tidak bisa menahan amarah dan langsung merangsek bersama-sama ke arah Shou untuk memberi pelajaran kepada si gadis lugu. 大家一起上！来吧，我不怕。 Nah, sekarang kita intipin tempat lain lagi yuk, tepatnya di perbatasan Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xinglu, di mana Dai Mubai bersama kakaknya Dawesi tengah ngobrol santai sebelum melaksanakan tugas di bawah arahan ayah mereka, Kaisar Xinglu. Dawesi menjelaskan bahwa dirinya dan Zuyun akan kembali ke ibu kota sesuai permintaan Kaisar Xinglu untuk menambah bala bantuan di ibu kota Kekaisaran. Sementara Dai Mubai akan tetap tinggal di perbatasan untuk memperkokoh pertahanan di perbatasan kekaisaran tersebut. Pemandangan ini tentunya terlihat aneh ya guys, bukan hanya untuk kita, bahkan untuk tokohnya sendiri. 如今竟会并肩作战，世事难料。这4年听闻在你相助下， Dawesi sebenarnya tidak pernah menyangka kalau mereka dua bersaudara yang dulunya terus gontok-gontokan memperebutkan titel sebagai putra mahkota kini bisa akur bahkan berjuang melindungi kekaisaran mereka bersama-sama. Bahkan kini Wesi bisa terang-terangan memuji adiknya yang dulu selalu dia remehkan. Wesi juga tidak segan-segan mengakui jika Mubai pantas mendapatkan titelnya sebagai putra mahkota Kekaisaran Xinglu. Meski begitu, Wesi tidak akan membiarkan posisi putra mahkota itu diberikan begitu saja kepada Mubai dan berniat mengawasi perkembangan adiknya itu lebih jauh. 大哥，我跟你说实话吧，海神岛4年，我见识了一个不一样的世界。
Tapi tiba-tiba Mubai malah berkata bahwa setelah perjalanan panjangnya di Pulau Dewa Laut, dia kini sadar bahwa masih banyak orang-orang kuat di dunia ini dan memicu keinginannya untuk menjelajah dunia lebih luas. Dengan kata lain, keinginannya untuk menjadi putra mahkota maupun kaisar di masa depan kini bukan lagi prioritas utama bagi Mubai. Mendengar hal sedemikian rupa keluar dari mulut adiknya tentu saja membuat Weixi terkejut terheran-heran. Masih segar di pikirannya ketika Mubai dan Zuki melawannya dan Zuyun di turnamen balai pelindung hingga berdarah-darah seolah-olah hidup dan mati mereka dipertaruhkan demi mengambil posisinya kembali di Kekaisaran Xinglu. Dan sekarang, tiba-tiba saja Mubai dengan mudahnya mengatakan jika dia tidak menginginkan lagi posisi putra mahkota. 倒不如追求魂师的巅峰。 Meskipun Weixi masih tidak habis pikir dengan adiknya, tapi mantan putra mahkota itu tetap bangga karena dia tahu bahwa sekarang adik yang dulu selalu dia remehkan dan dia kecilkan terus bertumbuh semakin dewasa menjadi seorang master roh yang sangat hebat. Ada yuk kita balik lagi ke gadis kelinci imut Shou yang masih melanjutkan upayanya untuk melindungi mamas kesayangannya dari gangguan para pasukan balai roh pelindung. Meskipun Shou baru saja dibangkitkan kembali, tapi kemampuan bertarungnya masih sangat bagus dan mampu memberikan perlawanan yang menyulitkan pasukan balai roh pelindung. Tubuh Shou masih begitu lincah dan teknik rohnya juga masih terasa sangat baik hingga membuat pasukan balai roh pelindung sangat kesulitan. Kini Shou mulai mengeluarkan teknik-teknik rohnya mulai dari teleportasi hingga jurus hipnotis. Teknik hipnotis Shou juga masih sangat manjur dan langsung membuat salah satu antek balai mabuk kepayang dan keliengan hingga mencium rekannya sendiri penuh kemesraan. Masih ada beberapa pasukan yang tersisa namun Shou masih belum mau mengendurkan serangannya dan terus mengajar para pengganggu itu hingga babak belur. Ya, meskipun baru dibangkitkan dan baru memasuki fase dewasa sebagai seorang monster roh ratusan ribu tahun, kekuatan Shou pastilah lebih tinggi dari master roh kerucil-kerucil seperti pasukan balai roh pelindung. Jadi menggeprek mereka semua juga bukan hal yang menyulitkan bagi Shou. Apalagi kemampuan bela dirinya yang luar biasa juga masih terjaga, bahkan tidak berkurang sedikit pun walaupun mengalami pemisahan jiwa bertahun-tahun. Shou pun berbangga diri walaupun ini adalah perang pertama sejak membangkitannya, kekuatannya masih cukup hebat dan kelincahannya pun masih sangat tinggi. Tidak hanya Shou, pasukan balai roh pelindung pun harus mengakui jika gadis kelinci yang mereka pikir seorang perempuan lugu dan lemah sebelumnya itu ternyata begitu hebat dan memiliki kemampuan baku hantam yang luar biasa. Kini pasukan balai roh pelindung mau tidak mau harus menyadari kalau jarak antara kekuatan mereka dan Shou cukup besar dan satu persatu mulai melarikan diri. Salah satu pasukan yang berusaha mempertahankan integritasnya pun akhirnya harus ikut kabur setelah menyadari semua rekannya telah meninggalkan dirinya dengan sangat kejam. Tapi ternyata... 好汉不吃眼前亏，不如Tapi ternyata ambisi Shou untuk menghajar orang-orang antah berantah ini juga sangat besar yang membuat Shou masih berniat melanjutkan pertarungan bahkan setelah pasukan balai roh pelindung sudah lari kalang kabut. Jadi Shou berusaha mengejar para pasukan balai roh pelindung dan mencegah mereka keluar dari hutan matahari terbenam. Dan ketika itulah Tangsan akhirnya menyelesaikan penyerapan cincin rohnya dan membantu Shou memerangkap pasukan balai roh pelindung dengan teknik kristal merahnya. Akhirnya dua sejoli yang dimabuk asmara itu pun bertemu lagi dan Tangsan langsung dibuat diabetes dengan keimutan Shou. Tangsan sebenarnya sudah tidak mampu menahan gemas saat mendengar samar-samar kemampuan akting Shou saat melindungi dirinya. Sekarang Shou dan Tangsan akan melanjutkan sesi jalan-jalan mereka berburu monster roh sambil membicarakan tentang kondisi hutan matahari terbenam yang juga mulai tidak aman. Karena itulah Tangsan ingin segera memenuhi semua cincin rohnya yang hilang agar bisa mengembalikan teknik rohnya yang sudah hancur dan kembali ke mata air es api untuk melindungi kedua orang tuanya. Sementara dua sejoli itu sedang asyik berbincang, mereka tidak menyadari bahwa ada sepasang mata merah menyala yang sedang mengamati mereka dari kejauhan. 说明落日森林已不安全，我们得尽快捕捉魂环。爸妈还在等我们。
Kini baik kubu Kekaisaran Balai Roh Pelindung, kubu gabungan Tiandou Xinglo, dan kubu Tansan semakin gencar bergerak untuk mewujudkan tujuan mereka masing-masing. Juliana dan Xiyu bersama pasukannya terus menyerang kota-kota di Kekaisaran Xinglo sebelum melakukan serangan besar ke ibu kota Kekaisaran. Sementara Tansan dan Xiao terus mengumpulkan satu demi satu cincin roh untuk mengembalikan kekuatan Tansan yang hilang. Sementara itu, Kaisar Subeng kini sedang dilanda kesusahan memikirkan nasib kekaisarannya sendiri setelah Kekaisaran Xinglo harus kembali ke ibu kota kekaisarannya demi menghadapi ancaman dari Balai Roh Pelindung. Hal itu memang membuat kekuatan pasukan gabungan harus berkurang yang akhirnya berimbas juga pada berkurangnya kekuatan pasukan gabungan di garis perang bagian depan. Padahal di lain sisi Kekaisaran Balai Roh Pelindung belum mengundurkan serangannya dan Tansan sebagai andalan dua kekaisaran juga belum pasti kapan akan kembali untuk menyokong pertahanan mereka. Seperti yang sudah direncanakan oleh couple Uwu kita di episode sebelumnya, Tansan dan Xiao sudah masuk ke dalam area hutan matahari terbenam, di mana diperlihatkan kalau Tansan sudah berhasil membunuh satu lagi monster roh dan sedang berusaha menyerap cincin roh kelimanya. Seperti biasa saat Babang Tanfan menyerap cincin roh, Xiao akan berjaga dan melindungi Tansan dari berbagai gangguan. Dan ketika Xiao berjaga itulah si gadis kelinci ini mulai merasakan eksistensi lain yang ada di sekitarnya. Dan ternyata... Ternyata sekawanan rubah iblis berusia puluhan ribu tahun tiba-tiba muncul di sekitar dua sejoli tersebut. Nah, barulah Xiao menyadari kalau mungkin saja mereka sedang berada di sarang rubah iblis yang membuat ayangnya Tansan itu mulai ketar-ketir memikirkan bagaimana cara melawan seluruh kawanan monster roh buas tersebut. Meskipun begitu, Xiao tidak bisa membiarkan proses penyerapan cincin roh terganggu karena bisa membuat roh Tansan terluka parah. Karena itulah Xiao membulatkan tekad untuk melawan rubah-rubah itu sendirian dan berjanji untuk melindungi dirinya sendiri agar tidak membuat Tansan khawatir lagi. Setelah baku hantam dimulai, Xiao merasa aneh karena rubah-rubah iblis itu terlihat mampu membaca semua serangannya. Kemudian Xiao mulai sadar kalau sebenarnya rubah-rubah iblis itu telah mengikuti mereka sejak lama dan dengan sengaja menarik perhatian keduanya menggunakan ular kecubung yang baru saja digeprek oleh Tansan. Tampak sekali kalau rubah-rubah iblis itu telah mengincar Tansan dan oleh karenanya meskipun Xiao yang menghadapi mereka secara langsung, masih ada beberapa rubah yang berusaha menyerang Tansan. Pemikiran Xiao memang tidaklah salah. Rubah-rubah iblis itu memang sudah mengikuti mereka sejak lama. Kalian masih ingat kan 3 pasang mata merah yang muncul di akhir episode sebelumnya? Ya, mata itu adalah milik si iblis rubah yang sudah mengamati Tansan dan Xiao sejak baku hantam dengan Kaisar Laba-Laba bawah tanah dan sudah menandai couple Uwu sebagai mangsanya. Karena itulah monster-monster roh itu mulai menunggu sampai Tansan menyerap cincin roh ular kecubung dan baru melancarkan serangan karena tahu Tansan tidak akan bisa bergerak selama penyerapan cincin roh. Sementara waktu, Xiao memang masih bisa menghadapi serangan-serangan komplotan rubah iblis dengan aman sejahtera, tapi saudara Daming Erming itu terus merasakan hal yang aneh sejak kemunculan kawanan rubah iblis. Salah satunya disebabkan karena kemunculan rubah iblis secara bergerombol. Padahal dalam sepengetahuannya rubah iblis adalah golongan makhluk soliter alias bergerak secara individu dan bukan berkelompok seperti ini. Barulah terfikir di pikiran Xiao jika sebenarnya roh monster yang muncul di hadapannya ini bukanlah gerombolan rubah iblis biasa, melainkan rubah iblis 3 mata yang bisa membagi tubuhnya menjadi 7 bagian. Kini setelah Xiao mengetahui fakta aslinya, si gadis kelinci bisa menyusun strategi baku hantam yang tepat, termasuk menemukan mana tubuh asli sang monster roh tersebut. Langsung saja Xiao bergerak dengan cepat menggunakan teknik teleportasinya dan muncul di tengah-tengah 7 tubuh rubah iblis 3 mata dan melancarkan teknik hipnotis cintanya. Seketika muncul lope-lope di mata rubah iblis dan gerombolan monster roh itu pun telah jatuh cinta di dalam pengaruh teknik hipnotis yang diakhiri dengan serangan 8 lemparan yang mematikan milik Xiao.
Sementara itu di mata air es api yang sebelumnya hampir saja dieksplorasi oleh pasukan Balai Roh Pelindung, tampak Tang Ho sedang berkultivasi tipis-tipis untuk mengurangi efek dari luka-luka lamanya. Hampir seluruh penjuru mata air es api itu kini dipenuhi oleh rakyat kerajaan biru perak yang menyambut kebangkitan roh ratu mereka alias Ah Yin. Suasana di pusat hutan matahari terbenam itu sangat tenang dan dipenuhi dengan energi rumput perak biru meluap-luap yang terus membantu pertumbuhan Ah Yin. 我们回来了。 Ah Yin dan Tang Ho langsung sumringah melihat anak dan mantu mereka sudah kembali dengan tingkat kultivasi yang sudah meningkat drastis. Setelah 3 hari healing di hutan matahari terbenam, kini akhirnya Tan San bisa memulihkan teknik roh rumput perak birunya dan melengkapi 5 cincin roh rumput perak birunya yang sempat hilang setelah pembangkitan Xiao. Tan San menjelaskan bahwa Palu Hautian kini juga telah mendapatkan 2 cincin roh perdananya, ditambah Xiao berhasil menyempurnakan tulang roh milik rubah iblis mata 3, yaitu tulang kepala hipnotis perkumpulan pikiran, yang membuat kekuatan roh ayangnya itu meningkat drastis menuju level 76. 魂灵达到了76级。 Tan San juga menceritakan pertemuan mereka dengan pasukan Krucil Balai Roh Pelindung 3 hari yang lalu. Dengan jujur, Tan San menyatakan kekhawatirannya jika dalam rangka mencari pusaka mata air es api, bisa saja Kekaisaran Roh pimpinan Bibidong itu akan mengirimkan orang lain yang lebih kuat ke dalam hutan matahari terbenam. Karena itulah Tan San ingin melakukan sesuatu yang bisa menambah perlindungan bagi mata air es api, rakyat kerajaan biru perak termasuk kedua orang tuanya. Dan hal itu adalah mengembalikan wujud manusia ibunya alias Ratu Kerajaan Biru Perak Ah Yin. 小三，你真的有把握让你妈妈恢复人形？ 您放心吧， Mendengar rencana Tan San tentunya membuat Tang Ho diliputi kebahagiaan. Iya, biar nggak terus-terusan menjalin hubungan beda alam gitu kan. Tan San menjelaskan lebih lanjut bahwa setelah melewati ritual pembangkitan Xiao, pemahamannya terhadap roh pelindung semakin mendalam. Meskipun dia belum yakin 100% jika benar-benar bisa membangkitkan wujud manusia Ah Yin, Tan San bisa menjamin jika melalui ritual yang sama, proses pemulihan roh ibunya pasti akan semakin cepat. 等等，小三，如果这个办法需要你伤害自己的话，我宁可。 Meskipun harapan hidupnya juga tinggi, Ah Yin tidak bisa menerima tawaran yang mungkin bisa menyakiti atau melukai putranya. Bagaimanapun seumur hidupnya Ah Yin terus merasa bersalah karena tidak bisa mendampingi Tan San tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan masa kecilnya Tan San bisa dibilang jauh dari kata bahagia. Karena itulah Ah Yin memilih untuk hidup selamanya sebagai roh daripada harus memberi luka baru pada anaknya. 我们将你带到这个世界，却没有尽到父母的责任。 Mendengar ungkapan kekhawatiran itu, Tan San dibantu Xiao berusaha menenangkan papa dan mamanya. Bagi Tan San, dia telah dilahirkan ke dunia merupakan jasa besar yang tidak akan pernah bisa dia balas kepada orang tuanya. Karena itulah Tan San tidak ingin ibunya merasa bersalah karena meninggalkan dirinya lebih cepat. Ditambah lagi testimoni dari Xiao, jika proses pembangkitan ini tidak akan menyakiti Tan San sama seperti yang proses pembangkitan Xiao. Berhubung anaknya sudah membulatkan tekad dan mendapatkan garansi kalau Tan San tidak akan mendapatkan kerugian apapun, akhirnya Ah Yin pun setuju untuk dibangkitkan kembali. Secara perlahan, roh Ah Yin diikuti oleh Tan San melayang ke udara seiring proses ritual pembangkitan juga akan segera dimulai. Tan San menjelaskan jika proses pembangkitan ibunya sebenarnya merupakan proses yang sangat mudah. Hal ini disebabkan karena Ah Yin dan Tan San bisa dibilang memiliki kekuatan roh yang sama. Yang artinya, Ah Yin juga sudah familiar dengan kekuatan roh rumput perak biru yang akan digunakan Tan San dalam proses pembangkitan. Tan San tidak perlu mengorbankan cincin roh maupun tubuhnya sendiri seperti yang terjadi saat pembangkitan Xiao. Karena satu-satunya proses yang akan terjadi pada pembangkitan kali ini hanyalah penyaluran energi kehidupan rumput perak biru kepada Ah Yin. Selama ibunya bisa membuka diri untuk menerima kekuatan yang Tan San salurkan, maka proses pembangkitan juga akan berjalan lancar. 周围一切的能量融入体内就可以了。 Tan San membuka 4 portal dari wilayah-wilayah di penjuru dunia yang menyimpan kekuatan roh rumput perak biru dan langsung menyalurkannya kepada Ah Yin. Secara berangsur-angsur semua roh itu menyatu dalam sebuah cahaya emas besar yang begitu berkilau. Perlahan-lahan cahaya besar itu mengecil dan kemudian menyatu ke dalam roh Ah Yin, membuat ledakan energi kehidupan yang sangat besar terlontar dari wujud roh sang ratu kerajaan biru perak tersebut. Tang Ho
Tangho menyaksikan pemandangan di depan mata kepalanya itu dengan penuh haru. Ahin masih terlihat secantik kali pertama mereka berjumpa, sekaligus juga di hari pertama dia jatuh hati kepada ibu Tangsan tersebut. Seketika ingatan-ingatan perjuangan mereka di kala muda terlintas di pikirannya, termasuk juga ingatan pedih saat pada akhirnya dunia memisahkan Ahin dari dirinya. Setelah puluhan tahun berlalu, tidak pernah terpikir sedikit pun di pikiran Tangho kalau dia akan kembali berjumpa dengan kekasih hatinya. Balik lagi ke proses pembangkitan, setelah penyaluran seluruh energi kehidupan dari rakyat kerajaan rumput biru perak, Tansan pun bergerak ke prosesi selanjutnya, yaitu melepaskan cahaya Dewa Laut untuk mempercepat proses pembangkitan. Rumput biru perak Ahin yang sebelumnya hanya setinggi tubuh manusia kini tumbuh subur menjadi pohon biru perak raksasa berusia puluhan ribu tahun yang sangat indah. Namun proses pembangkitan selanjutnya memerlukan kekuatan rumput perak biru yang lebih banyak, dan hal tersebut mau tidak mau membuat Ahin mengkhawatirkan energi kehidupan rakyatnya. Menyadari kekhawatiran ibunya, Tansan berusaha menenangkan dan berkata kalau dirinya sudah menemukan cara untuk mendapatkan kekuatan roh rumput perak biru yang lebih besar dengan memadukan teknik roh ketujuhnya alias wujud biru perak dengan cahaya Dewa Laut yang dia miliki. Ternyata setelah Tansan mencapai level master dunia roh, teknik roh wujud biru peraknya berhasil mencapai evolusi terkuat, yaitu medan biru perak seluruh lautan. Seketika cahaya biru menyilaukan yang indah tak terkira memenuhi air mata es api. Dipadukan dengan pancaran cahaya Dewa Laut membuat energi kehidupan rumput perak biru terkumpul semakin banyak. Energi kehidupan itu menjelma menjadi benang-benang biru perak lembut yang berpencar di sekeliling tubuh Tansan dan akhirnya membentuk sepasang sayap benang biru perak membentang di balik tubuh pemimpin kerajaan biru perak tersebut. Barulah Ahin menyadari jika setelah evolusi wujud biru perak mencapai teknik tertinggi, maka teknik roh itu bisa mengumpulkan semua energi kehidupan selama ada rumput biru perak yang hidup di dunia ini. Meski begitu, Tansan juga terus menenangkan ibunya dan memastikan jika dirinya sudah menemukan cara untuk menyokong energi kehidupan rakyat kerajaan biru perak, sehingga proses pengumpulan energi kehidupan tetap bisa berjalan tanpa mengurangi kemampuan hidup rakyat kerajaan biru perak. 当海纳百川发动后，只要周围还有蓝银草存在， Ahin sangat terkejut saat mengetahui jika wujud biru perak bisa digunakan bersama dengan cahaya Dewa Laut dan memberikan efek pertumbuhan yang sehebat ini. Ratu kerajaan biru perak itu sangat terharu menyadari jika putra kebanggaannya benar-benar telah tumbuh menjadi laki-laki yang hebat dan kuat, dan yang penting tidak fuckboy seperti karakter Donghua pada umumnya. Secara berangsur-angsur roh Ahin menyerap semua energi kehidupan rumput biru perak, sehingga akhirnya membentuk kepompong roh yang merupakan lambang evolusi monster ratusan ribu tahun. Artinya apa? Artinya proses pembangkitan telah berjalan dengan lancar dan Ahin akan segera mendapat wujud monster roh ratusan ribu tahunnya kembali. 我们一家人真正团聚的时刻，很快就能到来了。阿云，对不起，这是魂兽进化10万年的标志，我们只需要等妈妈破茧而出。 Sekarang kita move on dulu yuk ke tempat lain, tepatnya di balai malaikat tempat Qian Rensu menjalani ujian dewa malaikatnya. Sepertinya Putri Bibidong itu telah mengetahui jika Tansan juga tengah menjalani ujian dewa sama sepertinya. Hal itu tentunya membuat hasrat bersaing dalam diri Qian Rensu semakin tinggi dan membuatnya ingin segera baku hantam dengan titisan Dewa Laut itu untuk mencari tahu siapakah dewa terkuat saat ini. Ketika itu di saat yang sama kakeknya alias Qian Doliu, si penjaga dewa malaikat datang dan memberikan kabar dari dewa malaikat tentang ujian ke-8 yang sudah dia nanti-nantikan. 神的职责是什么？ 斩杀清除世间一切的罪恶与疾病。 Qian Doliu mengingatkan kepada cucunya bahwa untuk menjalani ujian ke-8, Qian Rensu harus bersikap adil dan mengesampingkan perasaan atau pandangan pribadinya. Dewa malaikat akan mengawasi bagaimana Qian Rensu melaksanakan tugasnya sebagai pengadil kejahatan. Putri Bibidong itu harus bisa melihat dan mengadili kejahatan dengan sudut pandang seorang dewa malaikat. Jika Qian Rensu berhasil melakukannya, maka Qian Doliu yakin cucunya akan mampu melihat kejahatan seperti apa yang tidak bisa dimaafkan dan harus dihadili. Sesuai dengan tema ujian 8 dewa malaikat, Qian Rensu langsung turun dan berbaur dengan warga masyarakat di wilayah Kekaisaran Xinglo untuk menjalani ujiannya.
Di saat yang sama, bule yang sempat ditangkap oleh prajurit Kekaisaran Singlo berhasil melarikan diri setelah memanfaatkan serangan balai roh pelindung di kota tersebut. Bule itu cowok playboy yang gak sadar tampang dan pernah kena hajar sama Shou itu loh. Masih inget kan? Apesnya, Bule malah melihat Qian Rensu yang berjalan dengan cantiknya di jalanan kota dan lagi-lagi tidak dapat menahan hasrat menggoda ceweknya, kemudian langsung menghampiri Rensu dengan penuh percaya diri. Lagi dan lagi, Bule menggunakan teknik rayuan andalannya, yaitu berpura-pura menjadi orang kuat dan memiliki pengaruh besar di Kekaisaran Singlo. Tapi tiba-tiba... Sekali lihat Putri Bibidong itu langsung tahu jika Bule bukan merupakan orang baik-baik. Sifatnya yang suka godain cewek dan telah merugikan banyak perempuan itu jelas termasuk ke dalam satu jenis kejahatan. Awalnya Rensu berniat langsung menghakimi Bule yang membuat penjahat seksual itu langsung ketar-ketir setengah mati. Belum lagi dukungan penduduk kota yang juga resah dengan keberadaan Bule dan dorongan dari sisi jahatnya. Namun Qian Rensu mengingat pesan kakeknya, jika apapun yang terjadi Rensu harus menggunakan sudut pandang Dewa Malaikat dan hanya menghakimi kejahatan-kejahatan tidak termaafkan. Meskipun Rensu menarik kembali pedangnya, titisan Dewa Malaikat itu masih mengeluarkan aura menekan yang terus memohon ampun kepadanya. Bule juga berjanji jika dia tidak akan menggoda dan menindas gadis lain selama Rensu mau mengampuni nyawanya. Tapi setiap kejahatan yang sudah dilakukan Bule selama ini juga tidak bisa dibiarkan terhapus begitu saja. Akhirnya Qian Rensu memberikan Bule pilihan untuk membuktikan kesungguhannya berubah dengan menghancurkan cincin rohnya sendiri untuk memastikan penjahat seksual itu tidak akan berbuat kejahatan lagi di masa depan. Tiba-tiba saja langit terbuka dengan cahaya keemasan diikuti dengan suara penuh wibawa yang mengucapkan kebanggaan atas keputusan bijak yang diambil oleh Qian Rensu dengan tidak membunuh Bule. Ya, penjaga Dewa Malaikat alias Qian Douliu muncul dan mengatakan jika cucunya telah berhasil melewati tahap awal ujian ke-8 ini dengan baik. Tapi Qian Douliu menjelaskan bahwa Bule hanyalah seorang kerucil, sekaligus orang yang paling tidak penting dalam ujian kali ini, yang artinya Qian Rensu masih harus berurusan dengan kesalahan lain yang lebih serius lagi untuk menyelesaikan ujiannya. Sekarang kita move on dulu yuk ke mata air es api yang kini diselimuti dengan cahaya yang berkilau bagaikan kristal dan mutiara kebiruan. Lembah mata air itu dipenuhi dengan energi kehidupan rumput biru perak yang sekarang masih terus diserap oleh Ayin dalam proses pembangkitannya. Kepompong evolusi di puncak biru perak tempat sang ratu berada semakin pekat cahaya emasnya seiring dengan proses transformasi yang juga hampir mendekati akhir. Beberapa saat kemudian, satu persatu roh rakyat kerajaan biru perak muncul menyambut kelahiran ratu mereka dengan sukacita, yang membuat Shou, Tang Ho bahkan Tan San sekalipun tidak dapat mengedipkan matanya melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Di saat yang sama dengan cahaya kepompong evolusi menguat, rakyat kerajaan biru perak itu mulai berlutut di atas kakinya hingga cahaya itu terlontar lurus menembus langit mata air es api sebelum akhirnya meledak memenuhi seisi lembah. Tang Ho menatap ke depan tanpa berkedip. Sosok dengan rambut sebiru purnama dan suara yang terus mengisi relung hatinya itu kini terasa benar-benar nyata. Tidak ada yang bisa dilakukan Master Dunia Roh itu selain berlari terpincang dengan satu kakinya menyambut sang kekasih hati yang akhirnya kembali. Ayin benar-benar hidup setelah 25 tahun dia harus menderita dalam kesendiriannya. Kini Tang Ho bisa merengkuh ibu putranya itu dalam pelukan erat yang penuh kerinduan. Ayin dengan tangan lembutnya menjangkau garis keras wajah Tang Ho yang mungkin kini sudah berubah dari terakhir kali mereka berjumpa. Namun Ayin yakin apapun rupa Tang Ho saat itu, lelaki parubaya yang menatapnya penuh cinta itu masihlah Haunya. Hau yang sama dengan laki-laki yang telah menjadi suaminya dan membuatnya rela mengorbankan nyawa puluhan tahun yang lalu.
Setelah puas melepas rindu dengan suaminya, Ayin pun meminta anak dan mantunya bergabung dan merayakan kembali kebangkitannya. Tansan tidak mau terbuai lama-lama dan langsung menanyakan kondisi Ayin pasca kebangkitan. Kaisar kerajaan biru perak itu bisa bernapas lega setelah ibunya berkata, jika tidak hanya wujud manusianya, seluruh kemampuan dan kekuatan pikirannya pun sudah kembali seperti dulu. Kini dengan kembalinya Ayin seperti sedia kala, Tansan mengemukakan keinginannya untuk membawa ayah dan ibunya kembali ke sekte Hautian, karena bagaimanapun mantan sekte terkuat di dunia itu adalah tempat paling aman untuk melindungi orang tuanya dari pasukan balai roh pelindung. 不可能，我已经被逐出宗门了。 Mendengar pernyataan kontroversial putranya tentu membuat Tang Ho langsung menggeleng keras. Tang Ho sadar saat ini dia bukanlah siapa-siapa dan tidak mungkin sekte membiarkan dirinya kembali begitu saja setelah dosa besar yang ia perbuat. Tansan berusaha menenangkan ayahnya dengan berkata jika pada kedatangannya yang sebelumnya Tansan berhasil membuat sebuah kesepakatan dengan para tetua agar mengizinkannya kembali membawa Tang Ho kembali ke dalam sekte. Tansan sudah berhasil memenuhi persyaratan yang diajukan tetua dalam kesempatan tersebut. Dan oleh karenanya Tansan berharap ayahnya mau kembali ke sekte untuk memberikan penghormatan kepada tetua sekte terdahulu alias ayah Tang Ho. 这也是曾祖的心愿。你见过你曾祖？他还活着。 Bahkan Tansan juga mencatut nama kakek buyutnya alias Tan Chen sang raja pembunuh demi meyakinkan Tang Ho untuk kembali ke dalam sektenya. Tansan menyampaikan pesan Tan Chen yang ingin mempercayakan masa depan sekte Hautian kepada mereka berdua dan oleh karenanya Tang Ho harus mau kembali ke dalam sekte. Apalagi setelah itu Tansan juga menambahkan kalau dia akan mencari 2 tulang roh yang cocok untuk Tang Ho dan menumbuhkan kembali kaki dan tangan ayahnya yang terpotong. Kini tidak ada alasan lagi bagi Tang Ho untuk menolak karena bagaimanapun Hautian mengalir dalam darahnya. Dan dia rela melakukan apapun demi membawa sektenya kembali pada kejayaan. Perjalanan keluarga Tang Ho menuju puncak gunung di mana sekte Hautian berada dimulai. Di sisi lain, sekte Hautian masih melaksanakan kegiatannya seperti biasa, yaitu melatih generasi mudanya untuk menjadi master roh terkuat di dunia. Ayin mampu mencium keresahan dalam hela napas Tang Ho di sepanjang perjalanan. Ratu Biru Perak sangat paham bagaimana kekhawatiran Tang Ho untuk mengunjungi sektenya lagi setelah sekian puluh tahun berlalu. Namun Ayin berusaha menenangkan suaminya dan meyakinkan Tang Ho kalau setelah mereka kembali bersama Tansan, pasti sekte Palu Dewa itu akan kembali berjaya. Beberapa saat kemudian 2 pasutri itu telah sampai di gerbang desa gunung yang menjadi tempat sekte Hautian berada saat ini. Namun begitu mendengar Tansan dan Tang Ho datang, penduduk desa dengan kasarnya langsung menyuruh anak dan ayahnya itu pergi karena mereka dianggap sebagai orang luar. Ayahnya dipermalukan seperti itu tentu membuat Tansan hampir saja emosi hingga datanglah Tang Yu, salah satu murid sekte generasi ketiga yang sebelumnya juga mengantarkan dirinya menuju benteng sekte. Betapa kagetnya Tansan saat mendengar bahwa sekte hanya menyambut kepulangannya dan tidak mengizinkan Tang Ho untuk ikut kembali bersamanya. Tansan hampir saja naik tensi lagi sebelum Tang Xiao akhirnya datang secara pribadi untuk menyambutnya dan langsung terkejut setengah mati mengetahui adiknya Tang Ho telah kembali ke dalam sekte bersama dengan istrinya. 你们，大哥，没想到今生还有重见兄长之日。 Setelah terlibat momen halal bihalal dengan Tang Ho, Tang Xiao pun tanpa banyak babi bu langsung mengajak Tang Ho dan Tansan pergi ke benteng sekte bersamanya. Meski sebelumnya tetua sekte menyatakan larangan bagi Tang Ho untuk memasuki wilayah sekte, nampaknya ketua sekte Hautian itu tidak terlalu peduli dengan pendapat aki-aki kolot sekte Hautian dan hanya ingin melepas rindu dengan adik kecilnya. Sepanjang perjalanan menuju benteng, Tang Ho terus mengungkapkan kekhawatiran dan penyesalannya karena telah membuat sekte yang begitu dia cintai menjadi seperti ini. Namun semuanya sudah berlalu dan satu-satunya yang ingin Tang Ho lakukan sekarang adalah memberi penghormatan kepada ayah yang sudah dia kecewakan. Tapi tiba-tiba belum sampai menginjak tangga benteng, pintu besi raksasa itu terbuka dengan keras dari bagian dalam, disusul dengan kemunculan beberapa murid dan 5 tetua sekte yang melangkah keluar gerbang dengan wajah gelap. Tanpa banyak babi bu, ketua ketujuh langsung menghardik Tang Ho dengan keras mengatakan bahwa ayah Tansan itu tidak berhak memberi penghormatan karena Tang Ho sendirilah yang membuat ketua sekte sebelumnya begitu marah hingga jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Tidak hanya tetua ketujuh, kini tetua kedua pun ikut-ikut memanas-manaskan suasana dengan menyesalkan keputusan Tang Ho menghancurkan hidupnya sendiri hanya untuk seekor monster roh. Ya maksudnya ibunya Tansan gitu. 不求能得到诸位长老的原谅，我亦愿在父亲坟前磕几个头。
Meski sudah dipermalukan sedemikian rupa, Tang Ho masih terus merendahkan dan mengakui dosa-dosanya kepada sekte. Hanya saja, Tang Ho masih berharap agar diizinkan untuk memberikan penghormatan yang pertama dan terakhir kalinya untuk sang ayah. Tapi bukannya menerima atau mendiskusikan baik-baik permohonan Tang Ho, tetua ketujuh masih terus memaki-maki mantan murid terkuat sekte Haotian itu hingga akhirnya membuat Tan San hilang kesabaran. 今日前来，便是请诸位长老兑现承诺。 Tan San melangkah dengan penuh percaya diri meminta para tetua mengingat hal yang pernah mereka janjikan kepada dirinya 3 tahun yang lalu. Tan San mengingat jika sebelum keberangkatannya menuju Pulau Dewa Laut, para tetua berjanji akan membiarkannya membawa Tang Ho kembali ke dalam sekte apabila dia berhasil menyelesaikan hal dalam waktu 10 tahun. Mendengar Tan San yang mengonfrontasi para tetua dengan begitu berani tentunya membuat bahkan Tang Xiao pun terkejut. Tidak pernah terpikir di pikirannya sama sekali jika hanya dalam waktu 3 tahun Tan San berhasil menyelesaikan 3 persyaratan yang diajukan oleh para tetua. 40万年魂环。 Melihat ada 4 cincin roh ratusan ribu tahun mengelilingi Tan San satu demi satu, mengiringi langkahnya yang tegap tentunya membuat para tetua langsung kena mental berjamaah. Tetua ketujuh masih tidak paham bagaimana seorang seperti Tan San bisa menjadi master dunia roh hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Kini Tan San membuktikan kalau dia sudah memenuhi 2 dari 3 syarat yang diajukan. Tang Xiao mencoba memberikan dukungan jikapun sekarang Tan San belum bisa membawa kepala master dunia roh dari balai roh pelindung. Dengan kemampuan sebesar itu bukan hal yang mustahil Tan San akan memenuhi syarat ketiga dalam beberapa tahun. Tapi ternyata... Tapi ternyata ajang pembuktian Tan San belumlah selesai. Dan sekarang Tan San dengan sangat percaya diri menunjukkan tulang roh milik kakek hantu yang sebelumnya berhasil dia bantai di hutan pertarungan bintang. Berhubung Tan San sudah menunjukkan pembuktian atas setiap kata-katanya, tetua kedua pun mau tidak mau harus memenuhi janjinya. Namun anehnya di sini nih, tetua kedua mengatakan bahwa para tetua hanya bisa mengembalikan status Tang Ho sebagai murid sekte dan tidak lebih dari itu. Tan San mendengar pernyataan seperti itu tentunya jadi agak kesal. Apalagi setelahnya tetua ketujuh menyatakan dengan tegas kalau apapun yang terjadi dendamnya kepada Tang Ho tidak akan luntur begitu saja hanya karena Tan San berhasil memenuhi syarat yang diajukan. Jadilah Tan San malah mengonfrontasi sekte seluruhnya dan mengatakan jika keputusan sekte untuk mengasingkan di masa jayanya merupakan keputusan yang salah. Sektenya dikata-katai sedemikian rupa oleh bocah bau kencur seperti Tan San tentu membuat para tetua kedua yang lumayan bijak pun tersinggung. Tetua kedua tidak ingin Tan San merasa memiliki kemampuan dan menginjak-injak sektenya seperti ini. Tan San segera meluruskan niatnya bahwa dia hanya ingin memperjelas apa yang sebenarnya terjadi antara ayahnya dan balai roh pelindung tidak sama seperti apa yang dipikirkan oleh para tetua. Namun lagi dan lagi, tetua ketujuh terus mengetes kesabarannya dan membuat Tan San benar-benar tidak mampu lagi menahan amarahnya. 魂分身。Berhubung junior sekte sudah menantangnya secara terbuka, tetua ketujuh pun tidak memiliki niat untuk menahan diri lagi. Dengan cepat tetua ketujuh memanggil palu kembarnya yang muncul bersama dengan kobaran api besar yang menyelimuti tubuhnya. Dengan cincin roh mengelilingi tubuhnya, tetua ketujuh pun memberikan satu kesempatan kepada Tan San untuk menerima satu serangannya tanpa roh pelindung. Jika Tan San berhasil melakukannya, maka tetua ketujuh berjanji akan melepaskan dendamnya kepada Tang Ho. 好，我答应了。小子，这一锤你接好了。 Melihat benturan energi meluap-luap antara Tan San dan ketua ketujuh membuat Tang Ho menjadi cukup khawatir. Tetua ketujuh sebagai master dunia yang memiliki roh pelindung palu Haotian dengan berat melebihi 9.000 kilo tentunya juga tidak bisa diremehkan. Jika ketua ketujuh mengaktifkan perwujudan roh pelindung maka kekuatan dan berat palu Haotian itu sendiri akan berlipat ganda. Tentu kenyataan yang demikian membuat perasaan seorang ayah itu menjadi tidak karuan melihat anaknya harus menanggung beban seperti ini untuk membelanya. Dan benar saja, tepat setelah baku hantam dimulai, tetua ketujuh langsung mengeluarkan teknik roh ketujuh alias perwujudan roh pelindung. Dan sepersekian detik setelah teknik tersebut dirapal muncul bayangan raksasa ketua tujuh dari balik tubuhnya. Tidak menunggu banyak waktu, perwujudan roh pelindung itu melemparkan palu Haotiannya lurus ke arah Tan San, membuat Xiao Wu bahkan sampai menahan napas saking tegangnya.
Tapi ternyata permisa, Tansan malah tersenyum penuh arti sebelum mengempaskan serangan tetua ketujuh dengan teknik kedua tulang roh Raja Kera Raksasa milik Erming. Melihat Tansan bisa menahan serangannya, tetua ketujuh pun menyatukan dua palu kembarnya dan menyerang Tansan sekali lagi dengan kekuatan yang berlipat ganda. Namun lagi dan lagi, Tansan masih tidak bergeming dan kembali mengeluarkan teknik tulang roh Erming, yaitu tinju maut Kera Raksasa. Melihat Tansan mampu mengeluarkan teknik tulang roh Erming membuat Chow cukup tenang. Menurut si gadis kelinci, teknik ini bukanlah teknik sembarangan karena memiliki kekuatan untuk menekan udara dengan mengendalikan gravitasi bumi. Apalagi teknik yang dirapalkan oleh Tansan ini memiliki kekuatan yang sama besar dengan pemilik aslinya alias Erming, di mana kekuatan Erming si Raja Hutan Pertarungan Bintang sangatlah menakutkan dan bahkan bisa sepadan dengan teknik roh 9 seorang master dunia roh. Melihat tetua ketujuh terpental begitu rupa pasca benturan kekuatan melawan teknik tulang roh Kera Raksasa, pasti membuat mata semua orang terpana. Tetua ketujuh masih tidak bisa terima bocah seperti Tansan mampu mengalahkannya dengan sebegitu mudah. Namun saat hendak mengajak Tansan baku hantam ulang, tetua kedua melarangnya dan memilih untuk ngobrol dengan Tansan dari hati ke hati. Tetua kedua menjelaskan kalau ngelihat kekuatan, ya jelas Tansan sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk bernegosiasi dengan para tetua. Namun sekali lagi, tetua sekte tidak bisa membiarkan Tansan menentang keputusan ketua sekte terdahulu begitu saja. Tetua kedua masih berupaya meminta Tansan menghentikan pemberontakannya. Hal ini didukung oleh Tang Xiao yang juga sangat mengkhawatirkan Tansan karena penentangan terhadap tetua sama saja dengan pengkhianatan, dan artinya para tetua bisa bertindak beramai-ramai untuk membunuh Tansan saat ini juga. Tapi walaupun sudah diperingatkan sedemikian rupa, Tansan masih kekeh pada pendiriannya. Bagaimanapun mengembalikan nama baik dan mendapatkan keadilan untuk orang tuanya juga merupakan kewajiban bagi Tansan. Dan karena itulah dengan berani Tansan mendeklarasikan tantangan terbuka kepada 5 tetua untuk baku hantam keroyokan melawannya. 那么唐三再次挑战5位长老。 Berhubung junior sekte sudah mengeluarkan tantangan terbuka, para tetua pun tidak memiliki niat untuk menahan diri lagi. Tetua kedua langsung memindahkan lokasi baku hantam ke puncak gunung, di mana baku hantam bisa dilakukan dengan totalitas tanpa khawatir akan menghancurkan atau merusak bangunan sekte. Singkat cerita, Tansan sudah berada di puncak gunung yang sama dengan tetua dan langsung meminta para tetua membuat kesepakatan untuk mendengarkan ayahnya. Jika dirinya berhasil memenangkan baku hantam, di sisi lain tanpa membuang banyak waktu, tetua kedua pun langsung menghentakkan kakinya ke tanah membuat cincin-cincin rohnya melayang dengan menakutkan sebelum mengeluarkan ultimatum kepada Tansan. Sedetik setelah para tetua mengeluarkan palu dewanya masing-masing, semua penonton langsung paham jika di baku hantam yang kali ini tetua sekte Hautian akan benar-benar serius dan tidak menahan diri dalam menghadapi Tansan. Meskipun Tan Xiao sudah berusaha meminta belas kasih para tetua kepada Tansan, para tetua sudah membulatkan tekad untuk menghukum Tansan atas sikap tidak hormatnya kepada keputusan ketua sekte terdahulu alias kakeknya sendiri. Xiao pun tidak bisa menahan khawatir karena dia tahu jika kekuatan 5 tetua sekte Hautian lebih besar daripada 5 tetua balai roh pelindung yang dimiliki oleh Bibi Dong. Tansan pun telah menyadari hal ini, dan oleh karena itulah pewaris Dewa Laut itu tidak mau menunggu para tetua bertindak dan memilih untuk memulai serangan dengan cermin iblis biru perak. Tapi ternyata... Tapi ternyata rencana Tansan tidak bisa berjalan semudah yang dia bayangkan, karena tanpa Tansan, duga 5 tetua langsung dapat merapal teknik 5 formasi yang menimbulkan tekanan luar biasa besar dan membuatnya kehilangan kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Walaupun begitu, bagian paling menakutkan belumlah dimulai. Menurut Tang Xiao, hal yang paling menyeramkan dari 5 formasi adalah teknik serangan bersama yang akan muncul setelah formasi kuat itu terbentuk. Dan benar saja, sepersekian detik kemudian para tetua langsung merapal teknik serangan bersama pertama, yaitu hantaman langit dan bumi.
Setelah teknik hantaman langit dan bumi dipastikan sudah menggeprek Tansan, ketua ketujuh pun mengambil jeda dan menarik kembali serangannya karena menganggap Tansan sudah kalah. Murid-murid sekte lainnya juga mulai bergunjing, menggosipkan bagaimana lemahnya Tansan yang langsung terlibas oleh satu kali serangan para tetua. Padahal sudah mendeklarasikan tantangan yang begitu heboh beberapa waktu yang lalu. Secara perlahan-lahan bayangan raksasa Palu Hotian mulai memudar dan akhirnya bisa menunjukkan dengan jelas pemandangan di puncak gunung tempat Tansan berada. Tapi tanpa diduga-duga, Tansan dengan palu dewanya masih berdiri pasca menerima serangan bersama hantaman langit dan bumi. Hal ini disebabkan karena Palu Hotian Tansan sudah menyerap energi Daming dan Erming serta mendapat dukungan kekuatan cincin roh. Namun meskipun tampaknya Tansan mampu bertahan dari serangan pertama, tidak dapat dipungkiri serangan tersebut sudah menimbulkan cedera dalam tubuhnya. Apalagi masih ada serangan bersama yang kedua dan seterusnya. Jadi meskipun Tansan sudah terluka cukup parah, dia harus memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Karena saat ini para tetua membutuhkan cukup banyak waktu untuk mempersiapkan serangan selanjutnya. Dengan cepat Tansan merapal teknik roh ke-8 miliknya, yaitu pancaran iblis harimau biru perak, yang membuat tetua kedua langsung cukup kagum melihat besarnya daya juang pendosa sekte tersebut. Tetua kedua melayang ke udara untuk menahan serangan Tansan dengan serangan Ling Tian, sekaligus memberikan waktu bagi 4 tetua yang lain mengumpulkan energi sebagai bahan bakar serangan kedua. Perlu diketahui bahwa serangan Ling Tian alias teknik roh kedua pentolan tetua sekte Hautian itu merupakan serangan ciptaan terkuat yang pernah dimiliki para tetua. Jadi, walau hanya teknik roh kedua, tapi kekuatannya bisa disejajarkan dengan teknik roh tingkat tinggi. Saat semua orang sudah menahan napas dan deg-degan bukan main menyaksikan Tansan hampir digeprek oleh tetua kedua, tiba-tiba tiba-tiba saja Tansan menarik keluar trisula emasnya dan dengan mudah menghancurkan serangan Ling Tian ketua kedua, sekaligus di saat yang sama berhasil mengarahkan serangan pancaran iblis ke arah 4 tetua yang lain dan membuat 5 formasi jadi terganggu. Berhubung 5 formasi sudah kepalang rusak, tetua ke-7 disusul 3 tetua lain pun tidak mau lama-lama menunggu instruksi dari tetua kedua dan langsung melesat lurus ke arah Tansan dengan palu Hautian mereka masing-masing. Keempat tetua sekte Hautian itu menyerang Tansan bersama-sama dan berniat memberi bocah bau kencur itu pelajaran. Namun dengan main keroyokan pun secara nyata-nyata bisa dilihat oleh semua orang kalau Tansan bisa memberikan perlawanan yang cukup seimbang. Tansan sendiri menyadari jika penyatuan 5 kekuatan para tetua memiliki kekurangan dan kelebihan. Memang dengan penyatuan kekuatan, maka daya hancur serangan yang dikeluarkan akan bertambah besar. Namun di sisi lain, waktu pengumpulan kekuatan menjadi semakin panjang. Dari situ Tansan tahu akan ada satu tetua yang keluar untuk menghadapinya sendirian sekaligus mengulur waktu untuk yang lain menghimpun energi. Dan berhubung Tansan sudah bisa membaca strategi dan arah serangan para tetua, kini Tansan tidak mau memberikan kesempatan para tetua untuk kembali menghimpun kekuatan dan menyerangnya. Pikiran dan rencana Tansan memang bukanlah omong kosong belaka. Tansan benar-benar menyerang para tetua dengan ganas, tidak memberikan sedikit pun bagi para tetua untuk kembali ke dalam formasi dan menghimpun kekuatan. Selama formasi penyatuan tidak bisa dibentuk, Tansan sangat percaya diri jika dirinya sendirian mampu melawan 5 tetua sekaligus. Setelah membuat seluruh tetua terpental dan terpukul mundur dengan serangan palu Hautiannya, tampaknya Tansan belum ingin mengundurkan penjagaannya dan kembali menarik trisula dewa lautnya hingga membuat semua orang terkejut terheran-heran. Tidak selesai sampai di situ, kini Tansan bersiap untuk menggunakan salah satu teknik ilahi dewa laut alias 13 jurus senjata emas dan akhirnya merapal teknik pusaran angin bebas. Seketika pusaran angin perak kebiruan yang bercahaya membumbung di udara seiring dengan putaran trisula emas dan secara berangsur-angsur terlepas sebelum menukik tajam ke arah tetua kedua sekte Hautian tersebut. Melihat serangan yang cukup berbahaya itu, tentunya tetua kedua tidak bisa berdiam diri. Tetua yang paling tua itu berusaha menahannya dengan palu dewa.
baku hantam semakin ganas karena Tansan ternyata belum selesai melepaskan serangan angin bebasnya dan mengeluarkan lebih banyak pusaran angin untuk menyerang tetua lainnya. Dalam sekejap palu-palu Haotian yang dimiliki para tetua telah bertuburkan dengan pusaran angin dewa yang dikeluarkan oleh Tansan. Dan meskipun tetua kedua segera bertindak untuk mengaktifkan kembali pertahanan Haotian, tampak dari kejauhan pertahanan sekte palu dewa itu memang tidak lagi mampu menahan serangan Tansan. 看来小三已经控制住五位长老。无定分布。好强烈的危机感，根本无法杜断。 Tansio menyadari jika dengan serangan ini, Tansan telah berhasil mengendalikan pergerakan para tetua. Namun perlu digarisbawahi, jika pusaran angin bebas efeknya akan melemah jika menghadapi lawan yang kuat. Dan untuk menahan para tetua sekte Haotian, pusaran ini akan bertahan selama 8 detik. Artinya hanya 8 detik ini yang menjadi kesempatan satu-satunya bagi Tansan untuk mengalahkan kelima tetua. Karena itulah Tansan benar-benar tidak mau membuang lebih banyak waktu dan berniat menghancurkan formasi pertahanan dengan serangan teknik kedua jurus senjata emas, yaitu kehampaan ribuan tahun. 黄金13纪第二式，千载空佑。 Seketika cahaya emas raksasa melesat lurus ke arah Trisula Dewa Laut, menembus langit dan menimbulkan getaran yang luar biasa besar di sekitarnya. Pusaran angin raksasa naik secara perlahan, membuat angin di sekitar gunung bertiup dengan sangat kencang, hingga membuat para penonton hampir kehilangan pijakannya. Tangsio bertindak dengan cepat meminta murid-murid sekte menyelamatkan diri daripada nanti malah terhisap ke dalam pusaran angin kehampaan dan pindah alam gitu kan. Perlahan tapi pasti pertahanan Haotian milik para tetua mulai retak sedikit demi sedikit seiring dengan diaktifkannya teknik kehampaan ribuan tahun hingga akhirnya... Serangan terakhir Tansan sangatlah kuat hingga membuat beberapa tetua terluka cukup parah. Walaupun sudah menerima serangan sebegitu besarnya, tapi tampaknya para tetua sekte belumlah menyerah dan kembali menghimpun serangan bersama-sama untuk menghadapi Tansan. Namun bagi Tansan menghadapi tetua sekte yang sudah tidak dalam kondisi prima bukanlah masalah besar. Dan dengan cepat Tansan mengeluarkan teknik tulang roh daming alias cakar pelambat sancak banteng biru. 开始了，天青牛王右臂骨技能，天青迟钝神爪。 Teknik tulang roh milik Daming ini memiliki efek pembatasan indera dan kekuatan roh. Jika sudah terkena teknik ini, maka semua indera, kekuatan dan serangan akan secara instan melambat 10 kali lipat. Berhubung semua kemampuan tetua sudah dibatasi, para tetua pun tidak lagi berdaya untuk menahan serangan Tansan selanjutnya yang merupakan serangan pengakhiran dari Tansan untuk menyudahi baku hantam dengan para tetua. Tampak begitu jelas bayangan dewa raksasa dari balik tubuh Tansan melayang dengan sangat agung ke angkasa. Ya, itu adalah bayangan dewa laut Poseidon yang telah memilih Tansan sebagai pewarisnya. Dengan cepat Tansan berputar beberapa kali di udara sebelum akhirnya melemparkan Trisula dewa lautnya ke arah para tetua dan membuat ledakan besar seketika senjata dewa itu menubruk tanah dengan sangat keras. Meskipun berat bagi para tetua untuk mengakui kekalahannya kepada Tansan, tidak dapat dipungkiri jika perkembangan Tansan memang sangat menakutkan dan dengan kata lain juga menjadi cikal bakal kejayaan sekte di masa depan. Karena itulah akhirnya tetua ketujuh pun memberikan apresiasinya kepada Tansan dan mengakui kekuatan junior generasi ketiga sekte Palu Dewa tersebut. Berhubung para tetua sudah lumayan tenang, Tansan pun mengemukakan alasan dibalik keberaniannya menantang para tetua yang tidak lain dan tidak bukan didorong oleh permintaan ketua sekte Haotian paling kuat dalam sejarahnya sekaligus sang raja pembunuh Tang Chen. 因为他。 Cahaya kebiruan melonjak dari emblem Tang Chen membumbung dan memenuhi langit gunung di mana sekte Haotian berada. Cahaya yang begitu agung itu menyilaukan dan langsung membuka mata para tetua melihat tanda perintah suci dari pendiri sekte Haotian tersebut. Tetua kedua gemetaran di atas kedua kakinya menyaksikan secara langsung plat Haotian milik pamannya Tang Chen, sang ketua sekte Haotian terkuat. Kini setelah Tansan menunjukkan plat kakek buyutnya, tetua kedua tidak ragu-ragu untuk menanyakan pesan apa yang diberikan oleh Tang Chen. 不知大伯他老人家有什么教导？ 曾祖赐予我这昊天令，其一让我为父亲证明。 Berhubung sudah ditanyakan, Tansan pun langsung to the point menyatakan bahwa Tang Chen ingin nama baik cucunya alias Tang Ho dikembalikan. Tansan juga menyampaikan pesan yang paling penting dari Tang Chen bahwa nilai terbesar yang ada di sekte Haotian adalah kebanggaan.
Tan San menyayangkan keputusan ketua sekte terdahulu yang memilih mengasingkan sekte dari dunia luar demi memberikan keamanan semu. Padahal hal itu telah membuat sekte Haotian kehilangan nilai yang paling penting dan berharga. 祖父当初的决定虽然暂时保全了昊天宗的根本，但也 Mendengar Tan San menyayangkan keputusan ayahnya, Tang Xiao pun maju dan berusaha memberikan penjelasan jika ketua sekte terdahulu mengambil keputusan demikian juga sangat menderita. Namun ayahnya harus mengambil keputusan tersebut demi melindungi sekte dan memberikan kesempatan sekte untuk melangkah maju ke masa depan. Walaupun pernyataan Tang Xiao tidak sepenuhnya salah, sama sekali Tan San menegaskan jika keputusan itu pada akhirnya tetap menghantarkan dunia roh pada kenestapaan, yang mengartikan sekte Haotian telah gagal melaksanakan tugasnya melindungi dunia sebagai sekte terkuat. 唐三，大伯在什么地方？ Ketika paman dan keponakan itu masih saling beradu argumen tentang keputusan sekte terdahulu, tetua kedua pun sudah tidak mampu menahan rasa penasarannya dan menanyakan tentang keberadaan Tan Chen saat ini. Namun Tan San malah menyampaikan keputusan kakek buyutnya untuk tidak kembali lagi ke sekte Haotian. Mendengar hal tersebut, hanya satu hal yang bisa ditarik sebagai kesimpulan oleh para petinggi sekte, yaitu Tan Chen berharap Tan San menggantikan posisinya sebagai ketua utama sekte Haotian. 说明他已经认可了你的实力和心性，你也无需再推脱。 Langsung dilantik sebagai ketua utama menggantikan Tan Chen dan menerima penghormatan dari tetua sekte Haotian tentunya membuat Tan San kelimpungan. Bagaimanapun, dia juga telah menjadi ketua sekte Tang, jadi mengambil peran sebagai ketua utama sekte Haotian juga bukan keputusan yang mudah. Tapi nampaknya para tetua maupun Tang Xiao sudah tidak mau mendengarkan perspektif pribadi Tan San. Hanya dengan membawa emblem Tan Chen sudah cukup mengartikan Tan San sebagai ketua utama mereka. Dan mereka tidak akan pernah berdiri sebelum Tan San menerima posisi itu dan mempersilahkan anggota sekte untuk berdiri. Hingga akhirnya... 才不算辱没天下第一宗门之名。 Akhirnya Tan San pun menerima posisinya sebagai ketua utama dan bersumpah akan membawa sekte Haotian kembali sebagai sekte terkuat serta pelindung utama dunia roh. Selesai dengan urusan pengembleman Tan Chen, Tang Ho sebenarnya ingin segera menemui ayah dan leluhurnya untuk memberi penghormatan. Namun Tang Xiao meminta adiknya untuk memperbaiki penampilannya lebih dulu sebelum menemui ayah mereka. Ketika itu ketua sekte Haotian itu mengeluarkan kotak kayu berisi 2 tulang roh yang dikembalikan oleh Tang Ho dan meminta adiknya mengambil kembali tulang tersebut. 我受之有愧，你永远都是昊天宗的骄傲。 Tang Xiao mengembalikan 2 tulang roh Tang Ho. Memang tidak bisa dipisahkan dari kekuatan cahaya Dewa Laut milik Tan San dan teknik tulang roh Kaisar Biru Peraknya yang bisa membantu Tang Ho menumbuhkan tangan dan kakinya kembali. Nah, berhubung 2 tulang roh sudah dikembalikan, Tan San dan Tang Ho pun langsung mencari ruang privat di dalam sekte dan memulai kultivasi pemasangan tulang roh sekaligus mengembalikan tangan dan kaki Tang Ho yang terpotong beberapa tahun yang lalu. 蓝银皇右腿骨技能，野火烧不尽，春风吹又生。 Tan San segera mengaktifkan teknik tulang roh peninggalan Ahyen dan mulai memasangkan 2 tulang roh ayahnya. Seketika Tang Ho merasakan sekujur tubuhnya remuk redam dan darahnya mulai mendidih, menggambarkan betapa menyakitkannya proses ini. Peluh di wajahnya berjatuhan mengiringi cahaya emas melesat keluar dari dalam Tang Ho. Sementara itu di luar ruangan, Tang Xiao mondar-mandir gemes menunggu berakhirnya proses kultivasi Tang Ho. Meskipun Tan San memiliki cahaya Dewa Laut dan teknik penyembuhan tingkat tinggi, tetap saja Tang Ho harus merasakan sakit yang luar biasa dan hal itu tentunya membuat Tang Xiao maupun Ahyen tidak dapat menahan rasa khawatir. Beberapa waktu lagi-lagi berlalu dan akhirnya proses penyembuhan Tang Ho pun selesai. Setelah sekian lama menanti, pintu besi di hadapan 3 orang yang terus menunggu dengan khawatir itu pun terbuka lebar, disusul dengan kemunculan Tang Ho yang keluar dengan langkah gagap. Ahyen tidak dapat mengendalikan air matanya saat menyaksikan suami tercintanya sudah kembali dengan tubuh utuh. Dengan kembalinya Tang Ho seperti sedia kala upacara penghormatan untuk para leluhur juga akan segera dimulai. Singkat cerita, Tan San, Tang Ho dan istrinya masing-masing bersama dengan Tang Xiao dan para tetua telah sampai di hadapan batu raksasa berbentuk simbol sekte Haotian yang juga merupakan lokasi makam leluhur sekte Palu Dewa tersebut. Segera setelah upacara dimulai, tetua kedua pun menyampaikan beberapa keputusan besar yang telah diambil oleh sekte Haotian kepada para leluhur. 今日起，恢复唐昊昊天宗
弟子身份。 Setelah menyampaikan beberapa pesan pada para leluhur, upacara dilanjutkan dengan penancapan dupa dan 9 kali sujud penghormatan. Dalam sesi sujud penghormatan, Tang Xiu dan Tang Ho mulai menyampaikan beberapa pesan kepada ayah mereka, termasuk Tang Ho yang terus mengucapkan penyesalannya karena menjadi anak yang tidak berbakti. Setelah 9 sujud penghormatan, upacara pun selesai dan satu demi satu anggota sekte mulai meninggalkan lokasi makam leluhur kecuali Tang Ho. Murid terkuat di generasi kedua sekte Palu Dewa itu masih berlutut di atas kedua kakinya, membiarkan dinginnya lantai makam dan angin gunung membekukan tubuhnya dan lanjut menghantamkan kepalanya ke tanah sebagai bentuk penyesalan tidak terhingga telah membuat ayahnya kecewa. Tang Xiu sangat paham betapa besar kerinduan Tang Ho kepada ayah mereka, juga kerinduan ayah mereka kepada Tang Ho. Karena itulah Tang Xiu juga tidak keberatan sama sekali memberikan lebih banyak waktu bagi Tang Ho dan ayah mereka untuk saling melepas rindu. Tanpa banyak komentar, Tang Xiu mengajak Tan San ke tempat lain untuk memberikan sesuatu kepada ketua utama sekte Haotian tersebut. Sampai di bagian lain bangunan sekte, Tang Xiu mengeluarkan satu lagi kotak besi yang berisi karya luar biasa logo si pandai besi tingkat dewa. 孔雀翎和佛怒唐莲楼高前辈都完成了。 Tan San membuka kotak besi itu dengan pandangan berbinar. Dia tidak menyangka jika Lao Gou akan benar-benar berhasil menyelesaikan senjata rahasia bulu merak dan teratai amarah dewa dengan begitu sempurna. Namun Tan San jadi penasaran kenapa Lao Gou tidak mengantarkan karyanya sendiri dan tidak datang menyambutnya untuk memberikan senjata rahasia tersebut. Ketika itulah kabut muncul di mata Tang Xiu seiring dengan mengalurnya cerita tentang kehebatan si pandai besi tingkat dewa dari mulutnya. Tang Xiu menceritakan bahwa setiap kali dia datang mengantarkan makanan untuk Lao Gou, Tang Xiu menemukan makanan sebelumnya masih utuh belum tersentuh, yang mengartikan Lao Gou tidak pernah beristirahat sedikit pun dan menghabiskan seluruh waktunya untuk menempa besi. Dari demi hari terus berlalu dan penggunaan energi yang tidak terkontrol itu telah membuat Lao Gou terluka dalam. Tanpa mempedulikan lukanya, Lao Gou terus menyelesaikan senjata rahasia, namun pada akhirnya tetap mengalami kegagalan. Karena tubuh Lao Gou sudah tidak lagi mampu mengeluarkan energi untuk menempa, Lao Gou pun memuntahkan darah dari mulutnya hingga memercik mengenai senjata rahasia. Tapi ternyata... senjata rahasia teratai amarah dewa itu malah bereaksi dengan darahnya dan membuat penyempurnaan terakhir senjata rahasia segera bisa dilakukan. Lao Gou pun tanpa ragu mengeluarkan seluruh energinya yang tersisa termasuk segala teknik, bahkan mengorbankan cincin rohnya sendiri. Sayangnya semua persembahan yang diberikan Lao Gou belumlah cukup dan senjata ilahi itu masih haus akan pengorbanan lain yang lebih besar, di mana pengorbanan besar itu tidak lain dan tidak bukan adalah nyawa si pandai besi. Tang Xiu yang menyaksikan titik kehidupan terakhir Lao Gou dengan matanya sendiri tentu tidak bisa menahan rasa pedih dan kehilangan. Meskipun ketua sekte Haotian itu tidak pernah mengenal Lao Gou secara pribadi, dia sangat paham bagaimana Lao Gou mencintai pekerjaannya dengan sepenuh jiwa raga. Dan oleh karena itulah Lao Gou tidak memiliki penyesalan sama sekali karena harus berkorban nyawa demi menyempurnakan karya terkuatnya. Tan San hanya bisa mendengar cerita Tang Xiu dengan tangan bergetar. Saat ini di tangannya terdapat karya ilahi yang membuat Lao Gou harus mengorbankan nyawanya sendiri. Tan San tidak akan berani menemui pandai besi tersebut di alam baka jika tidak berhasil menggunakan karya terakhirnya sebaik mungkin. Sesuai dengan saran dari Tang Xiu, Tan San pun membawa kembali barang peninggalan terakhir dari Lao Gou kembali ke sekte Tang. Di area sekte, seluruh tetua dan anggota sekte menyambut Tan San dan karya terkuat Lao Gou dengan penuh keterkejutan sekaligus kesedihan. Namun semua yang terjadi tidak bisa diulang lagi dan satu-satunya yang bisa sekte Tang lakukan akan mempergunakan senjata terkuat buatan Lao Gou untuk menyelamatkan dunia roh dari tangan Bibi Dong. Di hadapan seluruh anggota sekte Tang, Tan San pun menjajal bulu merak dan teratai amarah dewa untuk pertama kalinya, menunjukkan pada seisi sekte betapa kuat senjata rahasia sekte Tang yang hanya ada satu-satunya di muka bumi tersebut. Tan San dengan penuh kebanggaan menjelaskan betapa hebat senjata rahasia buatan Lao Gou tersebut dan bahkan jauh lebih hebat dari apa yang pernah Tan San bayangkan dari teratai amarah dewa pada kehidupan sebelumnya. Kenapa sangat hebat?
karena si pandai besi tingkat dewa telah melakukan beberapa modifikasi dan inovasi dari desain awal yang Tansan berikan. Teratai amarah dewa yang sebenarnya hanya bisa menembakkan 27 jarum perak diolah dan dikembangkan secara pribadi oleh logo hingga mampu menembakkan hampir 2 kali lipat. 和27枚宝玉地化针，只有27个针眼。 Tidak hanya itu, karena logo telah mengorbankan nyawanya dan memakai darah manusia untuk penyempurnaannya, kini senjata rahasia Sekte Tang yang dulunya hanya bisa dipakai untuk 1 kali tembakan dapat langsung digunakan secara praktis dengan kekuatan roh. Logo benar-benar mengorbankan nyawanya untuk sesuatu yang luar biasa. Bukan hal yang berlebihan jika Tansan mengatakan kalau senjata terkuat buatan pandai besi tingkat dewa ini mampu mengubah tatanan seluruh dunia Master Roh. Ketika Sekte Tang masih dibuat terkagum-kagum dengan hasil karya terakhir milik logo, tiba-tiba murid dari aula kecepatan pimpinan Bai He datang dengan panik menyampaikan ada sebuah laporan militer terkuat. Bai He meminta muridnya untuk lebih tenang, berhubung Tansan juga sudah kembali ke sekte. Jika murid sekte yang sebelumnya dikirim ke pusat pasukan gabungan kembali dengan tergesa-gesa seperti ini, sudah pasti ada hal yang cukup berbahaya telah terjadi di pusat pasukan gabungan, sehingga muncullah pesan mendadak dari Subeng. Ternyata Subeng mengirimkan pesan tidak hanya ke Sekte Tang, namun juga Akademi Shrek untuk memberikan bantuan secepat mungkin. 多次对我军防线进行骚扰，我军举步维艰，此危急存亡之际。 Subeng menjelaskan jika Kekaisaran Xingluo harus menarik mundur pasukannya karena ancaman serangan dari Balai Roh Pelindung. Bahkan belum cukup membuat Kekaisaran Xingluo mundur, Balai Roh Pelindung terus memperkuat serangan dan membuat pasukan gabungan semakin sulit untuk bertindak. Subeng merasa ancaman demi ancaman yang dilancarkan Bibi Dong sudah semakin berbahaya, dan karena itulah Kaisar Tiandu itu meminta semua sekutu untuk segera mempersiapkan pasukan dan bertemu di daratan 5 dalam waktu 3 hari agar lebih cepat mengantisipasi serangan dari Balai Roh Pelindung selanjutnya. 届时我将亲率100万正义之师与武魂帝国决一死战。 Berdasarkan pesan mendesak dari Subeng, seluruh pasukan sekutu pun mulai bergerak dan menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Mulai dari Kekaisaran Tiandu, sisa pasukan Kekaisaran Xingluo, Akademi Shrek dan 7 monster Shreknya, juga Sekte Tang. Dengan persiapan dan pemusatan kekuatan yang sedemikian besar, kini puncak peperangan yang akan menentukan nasib dunia roh pun semakin terlihat dan akan segera dimulai. Aduh, ya, habis tangan Tang Ho tumbuh udah senang-senang, malah ada kabar logo mati. Ya, tapi meskipun begitu, si pandai besi telah meninggalkan senjata terkuat di dunia roh yang tentunya bisa bikin pasukan Balai Roh Pelindung atau terbengong-bengong. Gimana nih? Apakah perang akan segera dimulai? Nantikan kelanjutan di pembahasan alur cerita Solen Dolu Dalu episode ke-220 ya. Yang gak betah minggu depan bisa juga tonton spoiler yang bakal kita bikin. Jadi jangan kemana-mana dan pantengin Chris Cakradipra ya. Rama di sini mau makan gratis dulu, di tetangga ada hajatan itu yang kawinan. Bye-bye.